wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal kuis untuk pemenuhan tugas evaluasi akhir semester akuntansi manajemen. Di sini adalah latar belakang. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan bisnis. Informasi ini digunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian kinerja, dan pengambilan keputusan strategi. Pada mata kuliah ini terdapat soal kuis yang harus dikerjakan dan untuk pemenuhan nilai evaluasi akhir semester. Di sini ada soal kuis yang menggambarkan Anda adalah seorang manajemen akuntan pada PT YYY yang bertugas untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Setiap tahunnya PT YYY selalu membuat anggaran tahunan yang digunakan sebagai dasar operasional di tahun berikutnya. Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan penyusunan anggaran tahun 2025. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Miftah. Mangga Kang Miftah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kang Imam. Dari penjelasan tadi ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ada dari anggaran penjualan. Menurut keterangan toko A itu memiliki jualan per unitnya itu 21.548.000 dan harga per unitnya 200.000. Untuk total di toko A itu sekitar 63 miliar 96 juta. Dan toko B itu untuk penjualan per unit 29.422.000. Harga per unitnya adalah 2.000 dan untuk totalnya adalah 58.844 juta. Dan yang terakhir adalah toko C. Untuk penjualan toko C per unit dia mendapatkan 41.663.000 dan harga per unitnya adalah 2.000. Sedangkan untuk total kita 83 miliar 326.000. Total penjualan per unit nanti harga. Yang kedua adalah ada anggaran dari produksi. Untuk toko A yaitu penjualan per unitnya sama dengan di keterangan yang sebelumnya yaitu sekitar 31.548.000. Untuk stok awal 3 juta, stok akhir 600.000 dan volume produksi adalah 30.942.000. Dan untuk toko B dia memiliki penjualan per unit 29.422.000 dan stok awalnya sekitar 2.800.000, stok akhirnya 565.000. Untuk volume produksinya 28.850.000. Sedangkan untuk toko C dia memiliki penjualan per unitnya itu sekitar 41.663.000 dan untuk stok awal di 4 juta sedangkan stok akhirnya 608.000. Untuk volume produksi itu 40.850.000. Volume produksi sama dengan penjualan. Baik, selanjutnya di anggaran kebutuhan pokok. Di program PDI ini anggaran kebutuhan pokok yang kebutuhan bahan. Yang pertama bahan baku 20 juta itu memiliki komposisi 0,1, harga per kilogramnya 7,5 dan untuk total kebutuhannya sekitar 750 dan bahan baku 45 untuk komposisinya adalah 0,25 dengan harga per kilogram 2.500 dan totalnya sekitar 120.000. Total ini adalah merupakan komposisi dikali harga per kilogram. Yang selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja. PT YYY memiliki 8 jam per unit dan dengan harga total 200 dan tarif kerja per jamnya itu sekitar 17.500 dengan nilai per bulan mungkin 3.500.000. Nilai ini adalah kerja total dikali tarif kerja per jam. Selanjutnya ada anggaran overhead manufacturing cost atau variable. Jadi di PT YYY memiliki yang namanya anggaran ini yang per unitnya itu 8 jam
dengan kerja totalnya sekitar 200 dan tarif kerja per jam itu sekitar 160 dengan nilai 32 juta. Nilai ini sama dengan kerja total dikali tarif kerja per jam. Ini cukup sekian dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Samsam. Silakan Samsam. Baik, selanjutnya saya jelaskan mengenai anggaran overhead manufacturing cost tetap. Nah, jam per unitnya kan di sini 8 jam, terus kerja totalnya 200, lalu tarif kerja per jamnya 7. Jadi kerja total dikali tarif jam kerja, jadi hasilnya 1.400. Nah, lalu di sini ada anggaran operasional. Nah, untuk anggaran operasional ini beban gaji, terus beban pengiriman, lalu marketing itu dijumlahin semuanya, beban admin umum juga sama dijumlahin dengan total keseluruhannya jadi 26.500.142.660. Nah, lalu di sini ada anggaran kas perusahaan. Untuk anggaran kas perusahaan, jadi di sini ada saldo awal, terus penjualan tunai, piutang permintaan lain itu dijumlahkan semuanya, hasilnya 19.045.886.400, lalu dikurangi dengan pengeluaran lain 4.988.342.000, hasilnya itu 14.754.544.400 rupiah. Nah, di sini ada analisis CPP nomor 1 ya. Di sini kan ada diskon 10% dan targetnya itu 10%. Jadi 200 itu diskon, 1.800 harga diskon. Langsung saja menghitung BPP. Nah, jadi BPP itu rumusnya harga pokok penjualan ditambah biaya pemasaran dan ditambah biaya administrasi. Jadi 1.098 ditambah 259 hasilnya 1.357. Lalu kita menghitung BT dengan rumus total biaya pemasaran ditambah total biaya administrasi 20.781.657.660 rupiah ditambah 5.017.485.000, hasilnya 26.500.142.660 rupiah. Nah, lalu di sini menghitung di rumusnya BD dibagi HJP dikurangi BPP. Nah, jadi 26.500.142.660 rupiah dibagi 1.800 dikurangi 1.357, hasilnya 14.790.944.048 rupiah. Nah, di sini menghitung BCM rasio. Rumusnya 1 dikurangi BPP dibagi HJP. Jadi 1 dikurangi 1.357 dibagi 1.800, hasilnya 0,2111. Nah, lalu menghitung KIP dengan rumus total BT dibagi CM rasio. Jadi 26.142.660 dibagi 0,246111111, hasilnya 107.975.223,48. Lalu setelah itu menghitung penjualan. Jika laba yang ditargetkan sebesar 10%, maka 10% dikali HJP dikali Q. Jadi 10% dikali 1.800 dikali Q, jadi 1.800 Q. Nah, HJP dikali Q itu sama dengan BPP dikali Q ditambah BT ditambah, nah, jadi Q
di kurung buka HJP dikurangi BIP sama dengan BT ditambah di 1.800 dikurangi 1.357 sama dengan 26.500.142.660 rupiah ditambah 180 Ki itu jadi 443 Ki dikurangi 1.800 Ki sama dengan 26.500.142.660 rupiah 263 Ki sama dengan 26.500.142.660 jadi Ki hasilnya untuk selanjutnya akan melanjutkan sampaikan saya kami di sini Talisa selamat menjalankan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan membahas mengenai anggaran operasional, di mana anggaran operasional terdiri dari biaya sewa. Biaya sewa ini terdiri dari toko D, toko E, dan toko F, di mana di toko D itu nilainya sekitar 200 juta, lalu totalnya sama 200 juta, dan toko E yaitu sekitar 210 juta dan totalnya yaitu 210 juta. Dan yang selanjutnya yaitu ada toko F, di mana toko F memiliki nilai 275 juta dan totalnya yaitu 275 juta. Dan total dari keseluruhannya antara toko D, E, dan F yaitu 685 juta. Nah, yang selanjutnya ada biaya investasi, di mana biaya investasi toko D, toko E, dan toko F sama sebanyak 750 juta dengan totalnya yaitu 93.750 juta. Lalu yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai beban tenaga kerjanya. Nah, beban tenaga kerja toko D, toko E, toko F sama 75 juta semua dengan total keseluruhannya yaitu 225 juta. Dan yang selanjutnya yaitu ada beban pengiriman toko A, di mana beban pengiriman toko A sekitar 2.222.470,91 dengan totalnya juga sama yang disebutkan barusan. Lalu ada juga beban pengiriman toko B, di mana dengan nilainya itu sekitar 3.173.971.459,28 sama juga dengan yang disebutkan tadi totalnya. Lalu ada beban pengiriman toko C, beban pengiriman toko C sebanyak 3.622.395.953,46, begitu juga dengan totalnya. Namun total keseluruhannya yaitu sekitar 9.668.489.883,65 rupiah. Lalu ada beban marketnya yaitu sekitar 1.500.000 dan totalnya juga sama. Lalu ada beban iklan, di mana beban iklan toko A mendapatkan 1 miliar,
dengan toko A maupun toko B, toko C sama memiliki nilai 1 miliar dengan totalnya juga sama, yaitu sekitar 166.666,67 rupiah. Dengan total keseluruhannya yaitu ada 500 miliar. Dan total keseluruhan dari anggaran operasional yaitu 12 miliar 259.739,884 rupiah. Yang selanjutnya yaitu ada anggaran kas perusahaan, opsi ke-1. Nah, di sini opsi ke-1-nya yaitu keterangan dari saldo awalnya yaitu sekitar 780.620.400 rupiah. Lalu ada juga penjualan tunainya sekitar 181.797.673 rupiah. Dengan piutang dan penerimaan lainnya tidak tersedia. Lalu ada total kesediaan yaitu total tersedia sekitar yaitu penjumlahan antara saldo awal dengan penjumlahan tunai yaitu sekitar 182.480.473 rupiah. Pengeluaran lainnya yaitu ada 123.500 juta dan saldo akhirnya sekitar 182.918.973. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang opsi keduanya nih. Opsi keduanya sama. Dari keterangan kita akan mengetahui dulu saldo awalnya yaitu sekitar 784.620.400 perak sama yang sebelumnya. Lalu ada penjualan tunainya yaitu ada 181.369.797.673 dan piutang penerimaan lainnya dinolkan atau tidak ada. Lalu ada tersedia yaitu penjumlahan antara saldo awal dengan penjumlahan tunai sekitar 180.154.418,073 dengan pengeluaran lainnya itu 51 miliar 316.500 rupiah dan saldo akhir keseluruhannya yaitu ada 130 miliar 837.918.073.
Izin bertanya untuk kelompok 1, apa perbedaan utama antara opsi 1 dan opsi 2? Terima kasih. Baik, perbedaannya antara opsi membeli mesin baru dan opsi maklun ke PT JTYT ya. Untuk perbedaan utamanya terletak pada opsi membeli mesin baru membutuhkan investasi awal sebesar 25 miliar untuk mesin dan 15 miliar untuk gedung, tetapi menghasilkan saldo akhir kas lebih besar, yaitu senilai 182 miliar 30.918.073 rupiah dan mendukung pertumbuhan jangka panjang karena memiliki mesin sendiri. Tapi kalau opsi kedua yaitu maklun ke PT JTYT tidak memerlukan investasi awal, tetapi menambah biaya produksi sebesar 500 per unit dan menghasilkan saldo akhir kas lebih kecil karena harus maklun, yaitu senilai 130 miliar 837.918.073 rupiah. Mungkin seperti itu, Kang Lili. Ingin bertanya, menurut kalian mengapa PT YYY membuat anggaran tahunan? Izin menjawab dari pertanyaan Mas Lili. Untuk PT YYY membuat anggaran tahunan juga berdasarkan operasional untuk tahun berikutnya. Anggaran ini membantu perusahaan dalam mencapai keuangan, pengendalian biaya, serta memastikan bahwa target laba sebelum pajak atau EBT sebesar 10% dapat tercapai. Baik, Mungkin ada tambahan dari Mas Lili. sudah cukup. Baik, terima kasih. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya lagi. Mangga Kang Lili, mangga ditampung. Untuk kelompok 1, apa saja faktor utama yang diperhitungkan untuk menyusun anggaran tahun 2025? Terima kasih. Silakan mau Sam atau Teh Anissa. Saya jawab, izin menjawab. Di sini, menurut saya faktor utama dalam menyusun anggaran adalah target penjualan, volume produksi, juga komposisi bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan administrasi, serta ketersediaan kas untuk menutupi pengeluaran operasional. Mungkin cukup segitu penjelasan dari saya, Kang Willy. Ada yang mau disanggah, Kang Willy? Terima kasih. Ya, kembali. Ada lagi yang mau bertanya? Dari saya ya terakhir, bagaimana strategi PT YYY jika terjadi kekurangan dana? Terima kasih pertanyaannya, Teh Prilly. Izin menjawab. Jika terjadi kekurangan dana sebesar 661 juta rupiah, PT YYY itu berencana menggunakan pembiayaan bank dengan bunga tahunan 11% dan cicilan pokok selama 5 tahun, seperti itu. Baik, Kang, makasih jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi? Dari saya cukup, Kang. Baik, kalau cukup mungkin dicukupkan segitu saja presentasinya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan karena kita juga masih dalam tahap proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.